Oke, selamat pagi ya, hari Minggu nih. Nah, ini orderan yang mau kita kirim ya. Ini di order buat Honda Brio terbaru ya, New Brio, headlamp dan fog lamp. Headlamp menggunakan tipe H4, fog lamp menggunakan H8. All New Brio ini di order tipe H4 JL3 dan fog lampnya pun JL3 ya. Biasanya saya rekomendasi headlampnya Kri DCP, fog lampnya baru JL3. Tetapi ini yang punya mobilnya mau dua-duanya headlamp dengan fog lamp bisa sama-sama berubah warna. Oke, no problem ya. Jadi ini bohlam yang diorder adalah bohlam yang paling terang kelas 3 warna ya. Bohlam paling terang kelas 3 warna. Mereknya adalah juragan lampu. Tipenya adalah JL3 ya, tipe H4 dengan H8 untuk fog lampnya. Kenapa bohlam ini paling terang? Saya bilang karena dia real 30 watt, belum ada yang lebih terang dari tipe ini di pasaran ya, di kelas 3 warna. Bukan hanya paling terang, tetapi LED ini juga stabil ya. Keunggulan LED ini adalah paling terang, wattnya paling besar di pasaran. Belum ada yang lebih terang daripada ini. Anda boleh percaya, Anda boleh tidak, nggak masalah. Bohlam ini 3 warna, bisa putih kuning, bisa kuning. Jadi cocok sekali untuk nanti ke depannya Indonesia mulai memasuki musim hujan. Musim hujan sangat cocok tipe ini. Kenapa? Karena Anda bisa pakai warna putih kuningnya atau kuningnya. Tidak hanya warna putih. Kalau bohlam hanya warna putih, pas pada saat hujan, jalanan basah, Anda nggak kelihatan apa-apa. Tetapi ini Anda bisa mengganti modenya menjadi mode warna kuning atau putih kuning. Kuningnya 3000 Kelvin, putih kuningnya 4300 Kelvin ya. Ini warna putihnya, ini putih kuningnya, ini kuningnya. Bohlam ini bisa berubah warna dengan hanya mematikan menyalakan saklar lampu saja ya. Saklar lampu on, Anda on off kan dia akan berubah modenya, dia akan berubah warnanya ya. Putih kuning kuning. Kalau untuk lampu jauhnya tetap warna putih. Jadi untuk di mode lampu dekatnya warna apapun, kita lampu jauh tetap warna putih ya. Kita di mode putih kuning lampu jauh tetap warna putih. Di mode warna kuning lampu jauh tetap warna putih. Jadi lampu jauh tetap warna putih, yang bisa berubah warna adalah lampu dekatnya. Bohlam ini paling terang 30 watt 3500 lux, lebih terang 3,5 kali daripada halogen standar. Nah, 3,5 kali halogen standar itu didapat dari mana? Didapat dari hasil pengukuran, bukan dari hasil tulisan atau di kardus ya, dari hasil percobaan. Percobaannya bagaimana? Di sini ada yang namanya alat lux meter, light meter di depan saya ya. Ini adalah light meter, di sini adalah ada garis patokan untuk mengetes. Bohlam halogen H4 standar dites itu 1000 lux dengan jarak yang sama. Kita uji LED ini menghasilkan sinar 3500 lux. Jadi bohlam ini 3,5 kali lebih terang daripada halogen standar. Ada yang bertanya, Pak, bohlam ini lumensnya berapa? Saya tidak tahu lumensnya berapa karena saya tidak bisa mengukur. Ya. Saya tidak bisa mengukur lumensnya, jadi saya tidak bisa sebutkan lumensnya berapa. Lebih baik saya ngomong jujur apa adanya, to the point. Saya tidak bisa mengukur lumensnya karena saya tidak tahu atau saya tidak mempunyai alat ukurnya. Tetapi kalau Anda bertanya, Pak, terangnya berapa kali dari halogen, saya bisa buktikan. Kita bisa mengukur dengan alat yang namanya light meter, atau Anda install sendiri aplikasi di Android Anda ya, light meter. Anda bisa lakukan percobaan sama seperti saya. Nah, percobaannya di mana Anda bisa lihat di YouTube saya sebelum-sebelumnya ya. Ini adalah hanya review barang mau dikirim. Jadi intinya adalah kalau Anda mau menonton pembuktiannya, Anda bisa searching atau Anda follow YouTube saya. Anda bisa nonton di video-video 1-2 tahun yang lalu ya. Jadi bohlam ini 3,5 kali lebih terang daripada halogen standar. Saya berani dibuktikan dan saya tidak asal ngomong. Saya tidak menulis deskripsi besar-besarin, diindah-indahkan karena banyak pedagang yang menulis deskripsi indah-indah, bro. Speknya
saking tingginya jadi Anda tertarik untuk beli. Jadi speknya ditulis setinggi-tingginya. Wattnya digedein, lumennya digedein, padahal dia tidak bisa mengukur, tidak bisa membuktikan. Saya bisa membuktikan bahwa ini lebih terang 3,5 kali dari halogen standar 55. Ya. Nah, syarat selanjutnya bolam bagus adalah harus bisa adjustable. Kenapa harus bisa adjustable? Karena untuk mencari cut off, untuk menggeser bayangan gelap, untuk mencari fokus sinar. Ya, kenapa? Makanya harus bisa adjustable. Kalau Anda beli LED yang fix fokus, Anda rugi, tidak bisa di-adjust. Intinya Anda rugi dah, gitu aja. Ya, Anda carilah bolam yang bisa adjustable. Anda bisa men-setting dia arah jam 11, 11.40, 11.30, 11.45, terserah. Intinya adalah Anda bisa di-setting. Nah, buat Anda yang nggak paham, buat Anda yang sukanya terima beres, taunya tinggal pakai, nggak masalah. Anda juga bisa setting dia, istilahnya udah nggak pasti salah, udah pasti benar. Ya, jadi Anda beli LED dengan saya bukan hanya Anda beli barang, tetapi Anda beli tutor atau beli panduan atau beli briefing dengan saya. Karena Anda barang sampai, Anda nggak bisa pasang atau Anda butuh pertanyaan, silakan tanya saya. Ya, Anda bisa WhatsApp saya di 0898 269 3838. Silakan ya, gratis. Keunggulan lain bolam ini adalah bolam ini tidak storing, tidak mengganggu radio mobil Anda, tidak mengganggu elektronik kerja mobil Anda. Apalagi mobil Honda Brio itu termasuk mobil LCGC yang cc-nya kecil, alternatornya kecil ya, sistemnya semua sudah by komputer ya. Kalau bolam itu storing ya, mengganggu sensor-sensor, contohnya nanti nggak bisa, CVT-nya nggak bisa bekerja dengan benar ya, terus mobilnya jadi lemot. Ini banyak loh kasus seperti itu ya. Kalau Anda nggak percaya, kalau Anda belum beli yang kena masalah itu, mungkin Anda nggak percaya, dikira saya omong gede. Mana mungkin sih LED bisa mempengaruhi kerja mesin, masa lampu LED nyala mobil bisa lemot. Kalau Anda nggak percaya, kalau Anda belum pernah kejadian, Anda tidak percaya, Anda beli merek Philips deh ya, radio mobil Anda bisa terganggu bro ya. Waktu lampu nyala, radio mobil Anda terganggu. Itu merek Philips sekalipun loh. Ya, kita jangan berbicara merek deh. Nanti saya dikira menjelek-jelekan merek Philips. Ya, kalau Anda nggak percaya, Anda coba, Anda beli. Ya, karena orang Indonesia dikasih tahu kadang-kadang suka auban. Auban itu kalau dalam orang Chinese ngomongnya itu keras kepala, batu, auban ngomongnya. Ya, saya sudah ngomong, dia masih nggak percaya auban. Yang kalau begitu Anda coba aja. Nanti ada yang berkomentar begini, Pak, kok jadi YouTuber kok menjerumuskan orang? Saya tidak menjerumuskan, saya sudah berbicara tapi Anda tidak percaya. Ya kalau nggak percaya ya lebih baik Anda coba, gitu kan? Ya, jadi bolam ini tidak storing, tidak mengganggu radio mobil Anda, tidak mengganggu kerja elektronik mobil Anda. Bohlam ini juga berpendingin bagus, ya. Bagusnya ini dalam arti saya bisa menjelaskan bagusnya di mana. Bolam ini ada heatsink. Heatsink itu adalah sirip-sirip. Sirip-sirip ini penting, bro. Ya, sirip-sirip ini penting. Jangan sampai Anda beli LED tidak ada siripnya. Kenapa? Karena LED ini, sirip-sirip ini butuh untuk pendinginan. Karena mobil di Indonesia itu menggunakan karet, ya, menggunakan karet tutup bolamnya. Dan jangan lupa ya, karet itu original saja. Jangan dirobek, jangan dijebol, jangan dibolongin, ya. Jangan dirobek seperti begini, dibolongin. Jangan, bro, ya. Ingat, kalau Anda bolongin, air bisa masuk, debu bisa masuk. Saya banyak ketemu pasien, ya. Dia sudah masang LED di bengkel mana tidak jelas, tidak tahu. LED-nya tidak terang, tidak fokus. Dia datang ke workshop saya di Jelambar Selatan 17, Blok M nomor 5, Grogol, Jakarta Barat, juragan lampu. Pas saya mau masangin LED yang saya jual, waduh, karetnya sudah dijebol seperti ini. Ini saya dapat dari customer. Dia bilang, udahlah Pak, buat Bapak aja buat didemokan. Nah ini, jadi karet tidak boleh dijebol. Tetaplah pakai karet original. Jangan sampai karet dirobek. Kalau karet dirobek artinya bocor masuk air, masuk debu. Dan Anda juga tidak perlu membeli karet aftermarket seperti begini, tidak berguna. Yang berguna adalah karet original bawaan pabrik, udah paling benar. Nah, sekarang masalahnya adalah Anda memasang lampu mobil Anda diubah menjadi LED. Jangan karet dijebol, tetapi carilah LED yang PNP. PNP itu artinya plug and play terhadap mobil Anda.
Jadi karetnya tetap original. Oke, jangan lupa Anda lepas dulu, pasang dulu ininya, klipin, baru pasang karetnya masuk ke dalam dudukan lampu. Nah, setelah ini sudah duduk dengan benar, pasang lampunya. Nah, Anda lihat di sini, ini masih terlihat heatsink. Heatsink makin terlihat makin bagus, makin tinggi makin bagus, makin lebar makin banyak makin bagus. Kenapa? Kipas angin akan berputar, angin akan meniup, akan keluar dari celah-celah sini anginnya. Jika tidak ada heatsink, ya, artinya akan terbungkus langsung. Jadi ini tertutup. Kipas angin berputar, angin tidak bakal bisa tembus. Angin tidak bisa tembus artinya tidak ada pendinginan. Ya, jadi makanya banyak LED rusak di pasaran, tidak ada pendinginan. Kipasnya cepat rusak, LED-nya ngedrop, cahayanya turun, wattnya juga turun, umurnya pendek. Nah, itu karena tidak ada pendinginan. Nah, LED ini berpendingin bagus, cocok sekali untuk mobil di Indonesia. Ya, Pak, si Jungki mah tukang ngomong gede doang. Dia mah mentang-mentang dia jual barang ini makanya dia bagus-bagusin. Tidak, barang ini bagus baru saya mau jual. Karena barang ini cocok untuk market di Indonesia yang negaranya tropis. Beda untuk LED yang dijual ke Eropa. Di Eropa suhunya mungkin ada 4 musim, ya, musim dingin, dan suhunya tidak terlalu panas seperti di Indonesia. Nah, Anda tidak perlu beli LED yang ada heatsink, bisa. Tapi kalau di Indonesia wajib ada heatsink. Kenapa? Karena Indonesia satu, negara macet. Kedua, Indonesia negara panas. Macet menyebabkan suhu ruangan mesin panas. Makin panas tentu si LED ini makin panas juga. Padahal dia butuh pendinginan. Makanya harus ada pendinginannya bagus. Ada heatsinknya, ada kipasnya. Dan penghantar panasnya apa? Berupa double cooper, single heat pipe, double heat pipe. Yang penting adalah ada heatsink dan ada kipas. Karena LED itu semua kebanyakan dari kipas. Kipas ada, tetapi kalau tidak ada heatsink, tidak bisa ada pendinginan. Kenapa? Karena kipasnya tidak berfungsi dengan baik untuk meniup. Karena dia akan buntu anginnya. Ini tertutup, kipas angin berputar, angin mau kemana larinya? Ya, kalau ini tidak buntu, kipas angin berputar, angin bisa keluar dari celah-celah sini. Kenapa ini ada celah-celahnya terlihat? Karena ada heatsink. Banyak LED di pasaran tidak ada heatsink, tidak ada sirip ini nih, langsung body kipas. Itu artinya tidak ada pendinginan. Jadi Anda beli LED untuk Anda bunuh, atau Anda beli LED untuk Anda dropin wattnya. Jadi Anda tidak menghasilkan manfaat yang 100% dari LED tersebut. Makanya banyak LED di pasaran ngedrop. Nah, saya ada uji coba drop test LED di atas meja. Banyak juga yang berkomentar, "Pak, cara ujinya salah," katanya. "Kipasnya kenapa ditutup?" Justru saya tutup supaya itu namanya stress test. Karena kenapa? Dia tidak ada heatsink. Jadi artinya tidak ada angin yang bisa tembus, ya. Tentu kita taruh begini supaya kipasnya tidak bisa benar-benar tertiup. Stress test. Nah, dicoba di atas meja saja yang suhu ruangannya ini 30 derajat atau 28-29 derajat sudah ngedrop. Bagaimana di ruangan mesin? Karena di ruangan mesin itu bukan suhunya 30 derajat, tapi 80 derajat sampai 90 derajat suhu di ruangan mesin. Apalagi kalau macet. Jadi kita ngetes di atas meja saja LED tersebut sudah ngedrop. Gimana dicoba di ruangan mesin? Ya tambah ngedrop. Sedangkan pedagang lain hanya mengecek di atas meja wattnya sebentar. "Oh Pak, wattnya 52 watt, besar memang." Tetapi dia tidak tahu kalau Anda pakai di mobil itu ngedrop. Ya, nah makanya LED ini adalah real, wattnya 30 watt, tidak ngedrop. Makanya saya membuat syarat bolam bagus itu ada poin-poinnya. Ya, jadi supaya Anda paham syarat bolam bagus itu apa. Ya, oke, ini di order untuk Honda Brio untuk headlampnya menggunakan JL3 H4. Biasanya headlamp saya rekomendasi tipe Cree DCP dan fog lampnya JL3. Tetapi ini di order dua-duanya adalah JL3, tak masalah ya. Nah, fog lampnya ini tipe H8 untuk all new Brio ya. Bolam ini juga 30 watt 3600 lux. Bolam ini kalau dibandingkan H8 standar bisa 7 kali lebih terang. Ya, bolam ini bisa 7 kali lebih terang. 3600 lux. Bolam ini stabil, tidak ngedrop. Posisi pemasangan chip bisa di kuning. Jadi ini keunggulannya dia menggunakan chip keramik, chip dempet asli bawaan pabrik tipe CSP ya, bukan chip biasa yang disolder dempet. Anda bisa menaruh chip kuningnya di bawah atau chip putihnya di bawah
terserah aja. Karena bolam ini full adjustable 360 derajat on the spot. Jadi Anda bisa setting langsung di rumah fog lampnya tanpa perlu pakai obeng atau pakai kunci L. Ya, putih, kuning, kuning. Ya, bolam ini 3 warna, putih, kuning, kuning. Putih, kuning, kuning. Ya, 3 warna. Adjustable, Anda bisa taruh chip kuningnya di bawah atau chip putihnya di bawah. Jadi kalau Anda taruh chip kuning di bawah, saya rekomendasi taruh chip kuning di bawah. Kalau kuningnya yang di bawah, sorotan kuning akan lebih jauh. Kalau Anda putih taruh di bawah, sorotan putih akan lebih jauh. Saya rekomendasi chip kuning di bawah. Dan jangan lupa masangnya adalah harus vertikal. Bohlam ini mempunyai bayangan gelap kecil, tidak besar ya, jadi Anda tidak perlu khawatir. Spesifikasi bohlam ini sangat tinggi dan ini bohlam LED paling terang saat ini. Mereknya apa? Mereknya adalah juragan lampu, kodenya adalah JL3. J artinya juragan, L artinya lampu, 3 artinya 3 warna. Ya. Bohlam ini juga tidak storing, tidak mengganggu radio mobil Anda, tidak mengganggu elektronik mobil Anda. Ya, bohlam ini juga ada heatsink, berpendingin heatsink, ada kipas dan double cooper. Jadi ini bohlam paling terang untuk kelas 3 warna ya. Headlampnya H4, fog lampnya adalah H8 untuk all new Brio. Ini juga kabelnya sudah dirajut oleh nilon, tahan tarik, driverless, tidak ada driver. Jadi semua tinggal colok soket. Anda colok begini nggak nyala, Anda tinggal balik. Ya, sama yang tipe H4 pun driverless, sudah dirajut oleh nilon. Jadi spesifikasi bohlam ini sangat tinggi. Ya, bukan bohlam abal-abal, bukan bohlam-bohlam yang wattnya tidak real atau ngedrop. Bohlam ini tidak ngedrop, saya jamin. Ya, jadi untuk headlamp dengan fog lamp adalah diorder sama tipe JL3 ya. Bagaimana cara mengubah warnanya adalah dengan mematikan menyalakan switch lampu ya. Jadi pertama kali nyala Anda nyalakan dia akan warna putih. Anda matikan, Anda nyalakan lagi dia akan berubah warna menjadi putih kuning. Anda matikan lagi, Anda nyalakan lagi dia akan berubah warna menjadi kuning. Jadi dia bisa berubah warna. Bohlam ini 3 warna. Banyak yang bertanya juga, Pak bisa error nggak? Bohlam ber3 warna bisa error. Betul, bisa error. Tetapi bohlam ini high quality dan mempunyai fungsi memori dan reset. Jika error, Anda tinggal matikan. Tunggu 1 menit, nyalakan kembali, dia akan normal. Ya, karena dia mempunyai fungsi memori dan reset. Anda bermasalah, Anda tinggal matikan, tunggu 1 menit. Ya, beda dengan merek-merek lain yang kalau error ya sudah lewat saja begitu terus, dia akan tidak sama. Jadi errornya di mana? Buat Anda yang baru mau beli, errornya adalah warna kiri dengan warna kanan tidak bisa sama. Kalau Anda terjadi seperti itu tidak sama, Anda tinggal matikan saklar lampunya, tunggu 1 menit. Ya, oke, cukup ya. Jadi ini untuk all new Brio H4 JL3 dan fog lamp H8 JL3. Anda mau order barang ini bisa di Bukalapak, Tokopedia, Shopee. Ya, Anda bisa WhatsApp saya 0898 269 3838. Anda bisa order melalui WhatsApp, kirim menggunakan JNT, transfer menggunakan BCA. Oke, terima kasih. Kita lanjut ya. Ini di order buat motor Ninja 250 atau R25 ya, Jet 250 juga bisa pakai tipe ini. Jet 800 pun bisa pakai tipe ini. Tapi ini di order untuk Yamaha R25 ya. Bohlam JL3 H7. Apa sih keunggulan dari bohlam ini ya? Bohlam ini 3 warna paling terang, 30 watt 3600 lux, 3 warna paling terang ya. Dia sudah 3 warna paling terang, dia menggunakan chip keramik, chip dempet ya, CSP asli. Dia juga adjustable ya, bisa dipasang chip kuningnya di atas atau chip kuningnya di bawah, tinggal diputar. Anda bisa taruh chip kuning di bawah atau chip kuning di atas. Kalau Anda taruh chip kuning di atas, sorotan kuning akan lebih dekat. Jika Anda taruh chip putih di bawah, sorotan putih yang akan lebih jauh ya. Jadi adjustable. Anda bisa taruh chip kuning di bawah, sorotan kuning akan lebih jauh, atau kuningnya taruh di atas, sorotan kuning akan lebih dekat ya. Bohlam ini 3 warna. PR-nya kalau untuk masang di motor, karena motor bawaan pabriknya belum ada saklar on off, saya harapkan Anda pasang itu saklar on off. Kenapa? Karena untuk mengubah warnanya dengan menyalakan saklar lampunya. Jadi kalau nggak ada saklar nggak bisa ngubah warna. Bisa ngubah warnanya dengan mematikan menyalakan mesin ya. Jadi PR-nya cuma masang saklar aja karena motornya belum ada saklar on off lampu, itu aja. Ya, pemasangan LED ini sangat PNP ya, tidak
tidak ada apa potong-potong kabel atau colok apa, tidak ada tambahan kabel-kabel relay set ya yang meribet-ribetkan Anda. Jadi pemasangan tinggal PNP. Dia driverless lagi, tanpa ada kotak ribet-ribet. Kabel sudah dirajut oleh nilon, tinggal colok soket ya. Adjustable, jangan lupa Anda masang dulu ininya, udah dipasang klipin baru bolamnya masuk ya. Bolam ini 30 watt paling terang, belum ada yang mengalahkan dia, lebih terang. 3 warna ya, buat hujan, kabut, jalanan basah, ini sangat mantap. 30 watt, tidak storing juga ya, jadi nggak perlu takut motornya nanti berbet segala macem. Pendinginan double cooper PCB, heatsink dengan ada kipas. Ya, pemasangan sih sangat PNP lah. Nah, untuk tutup pemasangan R25 apakah mentok atau tidak? Kalau mentok Anda tinggal beli di online, banyak banget tuh tutupnya yang agak jenong ya, banyak yang jual. Ya, banyak yang jual, Anda tinggal beli saja. Yang pasti adalah ini muat di dalam. Kenapa? Karena tidak ada driver, tidak ada kotak-kotak. Kalau Anda pakai LED yang ada driver, ada balasnya, ribet. Udah mentok, udah nggak ada tempatnya, udah sempit gitu ya. Nah, kalau ini tinggal colok soket selesai, kabel saja ya. Jadi ini sangat-sangat PNP dan tidak perlu menggunakan kabel relay set, ganti aki segala macam, nggak usah. Ini lebih hemat bro, setrumnya cuma 30 watt. Sedangkan bohlam halogen aslinya 55 watt, tapi terangnya ini 3,6 kali lebih terang daripada halogen standar. Ya, jadi pemasangan sangat PNP, aki tidak perlu diganti, standar aja, tidak perlu takut tekor karena malah lebih hemat listrik. Tinggal colok soket ya, driverless. Kalau tutupnya nggak mentok gitu ya, Anda tinggal belikan tutup aftermarket, ada banyak yang jual di online ya, tutupnya lebih jenong, itu aja sudah. Ya, 3 warna, 3000 Kelvin, 4300 Kelvin, 6000 Kelvin paling terang. Spesifikasinya sangat tinggi, ini adjustable, chipnya dari keramik, chip dempet asli ya. Double cooper PCB. Untuk Yamaha R25 ini di ordernya, tapi ini bisa sama seperti dipakai di Ninja 250 ya, di Jet 250, Jet 800, Yamaha R6 ya, R1 semua bisa. Pokoknya motor-motor gede kebanyakan tipenya H7 ya, seperti motor Eropa. Oke, cukup ya reviewnya. Jika Anda berminat bisa WhatsApp saya 0898 269 3838. Anda bisa order di Bukalapak, Shopee, Tokopedia. Bebas ya, Anda bisa WhatsApp 0898 269 3838. Anda order melalui WhatsApp, kirim menggunakan JNT, transfer menggunakan BCA. Oke, terima kasih.